siddiqin, bersama para nabiyin yang bersama para sahabat. Uswah tersebut disebutkan uswatun hasanah. Kita berharap semoga kelak Allah takdirkan kita berjodoh untuk bertemu Rasulullah di tempat terindahnya, yaitu surga. Teman-teman sekalian, kita juga berdoa semoga apa yang disampaikan hari ini mampu membuka cakrawala kita terkait sesuatu yang penting banget dalam hidup kita. Saking pentingnya, hidup manusia ini habis untuk sesuatu yang mau kita bicarakan. Gimana enggak, kita cuma punya 24 jam satu hari. Tapi habis 8 jam itu buat tidur. Ya kan ya? Nah, sisa 16 jam itu biasanya 8 jam sampai 10 jam itu dipakai untuk nyari rezeki. Maka kalau framing berpikir tentang rezeki ini keliru, tentu sepertiga hari kita bisa sia-sia. Itulah kenapa penting kita mengkaji terkait rezeki. Maka saya persilakan teman-teman untuk berdoa, berdoa dipersilakan. Bismillah. Amin, amin. Rabbal alamin. Teman, jangan dicoret-coret ya. Ini tolong yang nyoret-nyoret segera bertaubat ya. Ya, masih dicoret-coret ya sudah. Nasib kalau gitu. Selamat datang di sebuah kajian bertema takkan lari rezeki dikejar. Jadi hari ini teman-teman kita mau ngobrolin tentang rezeki, karena kalau kita salah dalam membahas rezeki, oke sekarang coretannya warna merah, bagus, lanjutkan dek. Ya, Papa bangga sama Anda. Ya udah, alhamdulillah. Jadi kalau kita salah terkait rezeki, bisa-bisa hidup kita kayak gambar yang teman-teman lihat di depan. Kayak burung dalam sangkar. Ini ada gambar sangkar burung, tapi isinya bukan burung, isinya orang. Jadi banyak orang yang hidupnya ternyata dalam sangkar. Mereka berpikir bahwa kebahagiaan itu ada di luar sangkar. Tapi pergi dari sangkar mereka nggak berani. Pergi dari sangkar mereka nggak berani. Tahu kenapa? Karena sangkarnya mereka yang bikin sendiri. Gimana Mas? Gimana ulangin? Ya, saya ngomong sendiri, jawab sendiri ya. Ada orang hidup di dalam sangkar. Dia tahu padahal kebahagiaan itu ada di luar sangkar. Dia akan jauh lebih hidup bebas kalau dia bisa keluar sangkar. Tapi pergi nggak mau. Kenapa? Karena ternyata sangkarnya dia bikin sendiri. Jadi banyak sekali orang di dunia ini yang terpenjara atas persepsi-persepsi negatifnya terkait rezeki yang membuat dia terkurung dalam sangkar. Kayak apa contohnya, Mas? Contohnya kayak gini. Ada orang yang merasa bahwa kalau dia nggak kuliah, dia nggak punya gelar. Kalau nggak punya gelar, dia nggak bisa ngelamar kerja. Kalau nggak ngelamar kerja, dia nggak bisa punya penghasilan. Kalau nggak punya penghasilan, hidup dia susah. Apakah setiap orang yang sudah punya gelar hidupnya pasti tidak susah, dan yang tidak punya gelar hidupnya pasti susah? Kan nggak begitu. Tapi kita bikin sendiri framing berpikir itu, sehingga akhirnya kita susah untuk bikin apapun. Kita ngerasa nggak mampu, kita ngerasa nggak layak untuk membuat apapun, kita terjebak. Jangan dulu minggu, bahkan mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita kasih tahu dia hal yang semacam itu lama-lama dia bisa fobia naik tangga karena dia berpikir ada hal jahat yang akan dia temui kalau dia naik tangga. Persepsi itu sebetulnya nggak ada, tapi karena terus diulang-ulang, akhirnya menjadi keyakinan dalam diri kita. Nah, untuk itu kita mau berikhtiar untuk bagaimana kajian ini bisa memberikan kita maklumat, informasi terkait bagaimana caranya pergi dari penjara yang senantiasa mengurung kita, di mana lebih banyaknya kita sendiri yang bikin penjara rezeki. Nah, mari kita coba mulai materinya. Kita awali dengan sebuah cerita dari, ini ada komik di internet, saya download, bagus ceritanya. Cerita seorang wartawan yang wawancara seorang biksu ya. Jadi dia nanya nih sama si biksu ini, Your Holiness, kata dia, yang mulia, what surprises you most about humanity? Apa yang paling bikin kamu surprise, terheran-heran dengan manusia? Terus bilang, he sacrifices his health in order to make money. Karena dia habisin semua waktu dia untuk cari duit. Sampai akhirnya sakit-sakitan
Dan lucunya nanti setelah dia selesai punya dapat uang dan dia sakit-sakitan, uang itu cuma habis untuk ngembalin kesehatannya aja. Pernah ngeliat ada orang model begitu? Teman-teman kalau saya tanya begini boleh jawabnya pakai chat ya. Sementara kita off dulu audionya biar lebih fokus. Ada pernah ngeliat orang begitu? Jadi uang yang dia cari sebetulnya habis untuk ngurusin dirinya dia sendiri. Oh sering, Masya Allah. Saya bisa jadi begitu. And then, terus kemudian, Mas jangan disebar-sebar. Oh Taufik Mas. Oke semuanya bilang Taufik ya, jawab chat ya, Taufik gitu. And then he is so anxious about the future. Dia sangat khawatir akan masa depan. That he doesn't enjoy the present. Tapi nyata-nyatanya dia ternyata tidak sama sekali menikmati hari sekarang. Jadi masa depan yang belum tentu datang, dia khawatirkan. Hari ini yang sudah bisa dinikmati, dia tinggalkan. Terus, the result, hasilnya, being that he doesn't live in the present or the future. Orang ini kayak nggak hidup di hari ini dan nggak hidup di masa depan. Ini cerita flashback ya. He live as if he is never going to die. Dia tuh hidup kayak orang nggak pernah mati. Dan kelak, and then he dies having never really lived. Dia akan kelak meninggal seperti orang yang nggak pernah hidup. Pertanyaannya mau nggak habis umur kita dan kita menyadari ini kelak setelah kita sudah tua bahwa ternyata semua pemikiran kita keliru. Tentu kita nggak mau kayak gini. Bagaimana solusinya? Nah, mari kita masuk ke episodenya. Saya ingin tanya teman-teman, tapi coba teman-teman jawab dengan cepat lewat ketikan ya. Saya coba dulu deh tes ya. 2 kali 3 kali 4 kali 2. Yuk jawab. Oh susah ya? Yang gampang aja. Ya banyak. Wah ya cepat sekali ya. 2 kali 5. Dah jawab. 10. Wah luar biasa. Oke. 5 kali 2, 5-nya ada 2. Ya bagus. Itu jawaban yang kreatif. Ini panitia udah nyiapin banyak sekali ini ya. Banyak sekali hadiah ya. Nanti bisa minta hadiahnya ke panitia. Kalau nggak ada di panitia berarti di Mas Taufik gitu. Nanti bisa diminta aja. Teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf, saya mau tanya. Iya, kalau kajian begini lebih baik waiting room-nya dimatiin aja. Biar nanti nggak ada yang ngantri. Oke, kita lanjutin lagi. Siap ya, jawab pertanyaan saya dengan cepat. Pertanyaannya apa? Mari kita lihat. Cepat jawab ya. Ini pertanyaannya. Apakah rezeki sudah dijamin? Stres semua kayaknya yang hadir di sini ya. Sudah, alhamdulillah. Ya. Pertanyaan kedua, siapa yang jamin? Jawab. Allah. Allah. Ya, pertanyaan berikutnya, Allah mungkin bohong enggak? Oh, enggak. Berarti yang dijamin tadi, yang dijanjikan tadi, pasti dikasih enggak? Oh iya. Sekarang pertanyaannya, sudah tenang atau belum? Hehe. Pilihannya cuma 2, tenang, belum. Hehe. Udah dan belum. Nah, ini memang generasi Allah ini susah pertanyaannya. Mudah-mudahan belum kayaknya. Jadi banyak orang tahu bahwa rezeki itu minallah, rezeki dari Allah. Dan dia tahu banget Allah itu nggak mungkin bohong. Nggak mungkin Allah kemudian ingkar janji. Tapi kenapa belum tenang? Nah ini adalah problematika yang harus kita coba renungi dan pikirin baik-baik. Kenapa begitu? Karena gini, janji itu seharusnya membuat tenang. Iya kan? Kalau misalkan ada teman-teman belum menikah, umur 40 tahun, seorang wanita belum menikah, kan deg-degan ya. Terus tiba-tiba ada yang mau. Terus ngelamar. Ngelamar itu janji bukan? Janji kan. Bahwa saya ngelamar kamu dek, nanti sekitar 2 bulan, 3 bulan kita akan nikah. Harusnya seketika dia melamar, seketika itu kegundahan dia akan tidak dapatnya jodoh itu hilang. Karena sudah ada yang menjanjikan. Cuma kan bedanya kalau orang mungkin bohong. Mungkin pas akad nggak datang, sedih banget. Mungkin pas hari hanya dia kena apa-apa dan menyebabkan dia nggak bisa hadir. Kalau orang nggak mungkin dia mengingkari apa yang dikatakan. Tapi kalau Allah masa
kita masih nggak percaya. Atau gini deh ilustrasi kedua. Contoh ya. Ini contoh loh ya. Mau nggak saya ajak traktir makan yang mewah gitu. Kita cari restoran yang paling mahal dah kalau bisa. Mau? Nggak berapa sih? 50 orang ya. Cukup lah uang saya. Mau? Mau. Kita cari apa sih restoran yang paling mahal tuh? Katakanlah restoran masakan Arab ya. Makanan Arab tuh kan mahal-mahal ya. Satu piring itu bisa sejuta itu kalau dimakan rame-rame berlima gitu ya. Tapi saya nggak mau restoran Arab biasa. Ini yang paling mewah. Restoran Turki kalau perlu. Cari dah tuh di mana tuh. Setelah teman-teman datang, saya taunya Krabby Patty, ya, Krusty Krab saya tahu. Ketika teman-teman saya ajak ke restoran, masuk ke dalam restoran teman-teman buka menu, ternyata di menu yang kemudian tertulis di sana, satu porsi makanan untuk satu orang harganya 1 juta. Belum minum tuh. Mungkin sama minum dan appetizer semuanya, mungkin komplit satu orang habis 2 juta. Oke, saya udah bawa nih teman-teman masuk ke restoran itu 50 orang. Pertanyaannya, silakan jawab. Teman-teman ngelihat harga menu semahal itu, tenang atau gelisah? Coba jawab. Gelisah. Tenang. Kayak gelisah. Kayaknya lebih banyak yang gelisah. Tenang, tenang. Tenang, kan dibayarin. Nah, nyantai. Oh, kan dibayarin. Tenang. Oke, bagus. Kalau teman-teman jawab tenang, itu namanya teman-teman percaya sama saya. Kalau teman-teman jawab gelisah, sudahlah nggak percaya, menghina. Bisa dimahami ya? Berarti teman-teman nggak berpikir kalau saya sanggup bayar. Makanya teman-teman itu gelisah. Tapi oke lah, teman-teman kan tahu saya juga, saya bukan sultan juga kan. Saya nggak pernah nge-vlog bareng Atta Halilintar. Saya bukan orang yang uangnya banyak. Mungkin kalau teman-teman ngelihat harga segitu, mungkin khawatir juga Pak Wimar bisa bayar gitu kan ya. Tapi ini bukan saya loh. Allah. Allah yang sudah ngejamin rezeki antum. Masa antum nggak tenang? Maka ketika antum gelisah, di mana itu tandanya antum nggak percaya sama saya, maka ketika kita gelisah atas rezeki, itu namanya kita nggak percaya sama Allah. Nah loh, ini kan bahaya. Padahal coba kita lihat konsep ketenangan terkait rezeki yang Rasulullah dan Allah sampaikan. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, Rasulullah bilang, seandainya saja engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, kata Allah tuh pasti, kalimatnya tuh pasti Allah akan memberimu rezeki seperti burung diberi rezeki. Wah, kita makan biji-bijian berarti Mas. Maksudnya burung diberi rezeki adalah pagi hari perutnya lapar pun, pulang tuh perutnya penuh. Artinya, kalau teman-teman perhatikan, rezeki burung itu nggak pernah nabung. Kan ada ya binatang yang nabung ya. Kayak apa contohnya? Semut, lebah, atau beruang kutub tuh ya. Seingat saya dia nabung. Di bank mana saya lupa sih, tapi dia nabung. Dia nyimpan gitu untuk pasokan makanan di waktu-waktu kayak hibernasinya dia dan lain-lain. Tapi burung itu nggak ada yang nabung. Sekalipun dia pulang bawa cacing, cacingnya dikasih anaknya nyarung. Kenapa kamu itu nggak nabung gitu? Maka burung akan menjawab, tenang aja, besok jatahnya ada lagi. Begitulah konsep ketenangan hidup si burung yang kemudian dikategorikan sebagai bentuk ketawakalan. Berarti kalau orang sudah yakin sama Allah, tawakal sama Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, tenang. Gitu. Ada kerjaan, tenang. Nggak ada kerjaan, tenang. Kenapa nggak ada kerjaan, Mas? Kok bisa tenang banget? Kan Allahnya ada. Itu harusnya. Keren kan jawab. Ngomong mah gampang. Coba nanti dilakuin kalau nggak susah. Ya, ini materi yang nyampeinnya mudah, nerapinya ajib. Tapi harus dijalankan begitu. Kenapa? Kalau nggak begitu, kita nggak bisa keluar dari sangkar rezeki. Bahkan Allah bersumpah atas nama dirinya. Dan di langit terdapat sebab rezekimu, maka demi Tuhan langit dan bumi. Padahal yang ngomong Allah. Tapi Allah memention dirinya sendiri. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar akan diberikan. Seperti kamu ngomong itu kan effortless. Teman-teman bayi lahir itu kan nggak mikir gimana ya caranya saya bisa ngomong. Tahu-tahu gitu. Tahu-tahu secara fitrah keluar suara dari pada si bayi. Semudah itulah rezeki Allah kasih juga.
Bahkan di ayat yang lain, misalkan di surat An-Najm, Allah berfirman, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan bahwasanya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Nggak ada cerita miskin, padahal harusnya lawannya kaya miskin. Karena di ayat ini sebelumnya Allah sandingkan laki-laki dengan perempuan, sandingkan langit dengan bumi. Ada yang mati, ada yang hidup, tapi giliran kaya nggak dimention miskin. Wa annahu huwa aghna wa fuqara, nggak gitu. Tapi wa annahu wa aghna wa aqna. Jadi agna itu kekayaan, akna itu kecukupan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan di sini bahwa makna kecukupan itu adalah sesuatu yang sangat dekat, didekatkan oleh Allah sampai kita itu effortless untuk ngambilnya. Ilustrasi saya itu kayak teman-teman pernah lihat meja kerja, misalkan resepsionis desk gitu, itu resepsionis akan berpikir bagaimana cara kursi dia itu nggak perlu berpindah, cukup berputar saja, tapi semuanya terjangkau. Telepon ada di sini, printer ada di sini, kemudian di sini untuk apa misalnya untuk layar monitornya, di sini ngadepin customernya, di sebelah sana apa. Jadi kayak dia udah bisa ngejangkau semuanya, nggak perlu capek-capek karena semuanya udah diatur sedekat mungkin, se-aerodinamis mungkin, ergonomi mungkin, aerodinamis emang pesawat, se-ergonomi mungkin. Nah, begitulah kata Imam Ibnu Katsir, rezeki yang sudah Allah dekatkan sehingga manusia itu nggak perlu stres. Gitu. Tapi kok masih ada yang stres? Ini jangan-jangan nggak percaya sama Allah. Nah, tapi kalau teman-teman betul-betul akhirnya percaya sama Allah, ini akan memunculkan pertanyaan baru. Di mana kita jadi mikir lah, kalau memang rezeki sudah sedekat itu dan kita sudah seharusnya tenang, ngapain harus kerja? Nah, ini bab baru. Jadi saya minta teman-teman tolong jangan diputus koneksi internetnya karena ini materinya baru setengah. Karena saya takut kalau teman-teman selesaikan di sini, terus habis ini teman-teman resign. Habis resign nggak punya uang, larinya ke saya. Jangan. Ini harus kelar ini kajian. Ini baru setengah jalan. Iya kan, tapi logis kan. Kalau memang rezeki dari Allah, pasti akan dikasih. Mau ngapain juga dikasih, kerja nggak kerja, males nggak males, ngapain aja dikasih. Ngapain kerja? Ngapain harus ikhtiar? Nggak usah ikhtiar lah. Gimana coba? Maka ini adalah bab berikutnya yang akan kita bahas. Untuk itu kita masuk ke materi. Loh, tadi itu apa, Mas? Itu tadi muqaddimah, ya, pembukaan. Karena kita masuk ke materi. Kita akan membedah dulu makna rezeki. Jadi menariknya Islam itu adalah ketika kita sudah mengkaji Islam, apalagi dengan kitab-kitab yang komprehensif ya. Semua definisi dari kata-kata yang kita kenal itu diredefinisi ulang sama Allah. Karena memang sebetulnya definisi terbaik ya definisi Islam. Karena datangnya dari Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Saya baru tahu kalau ternyata bohong itu nggak jahat. Tuh kok bisa? Iya, karena ada bohong yang diperintahkan Rasulullah. Yang baru tahu kan? Jadi bohong itu tergantung syariatnya dan kondisinya. Ketika syariat membolehkan, bohong itu jadi benar. Salah satu jenis bohong yang dibenarkan Islam adalah bohong ketika berperang. Antum bayangin kalau antum perang, terus ada musuh nanya, Mas, teman kamu di mana? Itu Mas satu di sini nih. Mas satu ngumpet di sana, satu di bawah jamban, Mas. Iya, mati semua lah. Itu namanya bohong yang harus gitu, di posisi itu. Terus misalkan contoh lain yang kedua, bohong dalam memperdamaikan saudara yang lagi bertengkar. Antum melihat ada si A sama si B selek nih. Ya, selek. Misalkan yang satu percaya bumi bulat, yang satu bumi datar, selek. Dah, gitu. Atau yang satu klepon, yang satu lemper. Itu selek dah. Nah, karena dia selek, kita coba gitu. Bawain klepon ke yang pro lemper. Kita bilang, ini ada klepon nih dari dia. Oh, bukannya dia nggak suka klepon? Enggak, katanya dia udah minta maaf. Dia sadar kalau klepon nggak terlalu penting, yang penting persahabatan kalian. Padahal dia nggak ngirim klepon gitu, kita ada-adain aja. Terus nanti sebaliknya kita juga kirim lemper ke satunya, terus kita bilang sebaliknya. Biar mereka akur gitu tuh boleh. Yang ketiga nih ya, bohong kepada istri dalam rangka untuk membuatnya senang. Ini perlu digarisbawahi lanjutannya. Dalam rangka membuat dia senang, bukan dalam rangka ngibulin dia atau dalam rangka menyelamatkan diri, bukan ya. Dalam rangka membuat dia senang. Gitu. Dia bikin sayur asem gitu.
Pas kita makan rasanya kayak sayur lodeh. Ditanya, gimana sayur asemnya? Enak nggak mas? Pertama kali loh ini bikin. Masya Allah. Belum ada nih sayur asam seumur umur seajaib ini gitu. Amazing banget, amazing Muharram ini sayur asam gitu. Itu boleh. Karena memang kan menurut teorinya Ustadz Hussein Asadi itu kan makanan berkuah itu kan punya jenjang karir kan. Yang pertama tuh sop bening. Kalau sop bening teman-teman diamkan dia jadi sayur asam. Nah, kalau sayur asam teman-teman diamkan lagi berhari-hari itu nanti keluar putih jadi sayur lodeh. Nah, kalau sudah sayur lodeh maka itu intermezzo. Ini kita lagi ngapain sih? Rezeki, hakikat rezeki. Definisi rezeki itu apa? Rezeki itu bermakna ato. Ato itu artinya pemberian. Pemberian. Jadi rezeki itu bukan kita yang cari, tapi Allah yang kasih sebetulnya. Nah ini penting untuk didefinisikan ulang, karena biasanya orang memahami rezeki sebagai pendapatan. Pendapatan itu kan berarti sesuatu yang kita harus cari untuk kita dapatkan. Nah, diberi apa? Apa sih efek yang bahkan anak bahkan itu adalah pemberian daripada Allah, maka ketika Allah hendak untuk mengambil apa yang diberikan, ya nggak ada masalah. Karena toh punya Allah gitu. Tapi kalau kita mengasumsikan bahwa semua itu adalah milik kita, Dek, kamu tahu nggak sih apa yang paling berharga yang abang punya? Apakah misalnya kayak gitu. Ini jadi masalah. Ketika istrinya meninggal dunia, meraung-raung, stres dia nanti. Kenapa? Karena merasa apa yang sudah dimilikinya hilang. Motor yang antum pakai, itu Allah kasih. Makanya nanti kalau suatu saat Allah mau ambil dengan cara apapun, mungkin bisa kemalingan, mungkin bisa dipinjam nggak dibalikin, gitu kan ya. Kecelakaan, atau apa ya. Ya sudah, berarti waktu pinjamnya selesai. Nah, yang membuat penjara itu kemudian ada dalam hidup kita adalah karena kita merasa memiliki. Itu sebetulnya satu kunci yang mau kita bahas hari ini. Kalau teman-teman mau bahagia dalam urusan rezeki, kompres rasa memilikinya. Kalau bisa hilangkan, nanti kalau sudah hilang itu muncul fase di dalam Islam yang namanya zuhud. Zuhud itu bukan nggak punya loh. Jangan berpikir orang zuhud itu orang miskin atau orang yang nggak punya apa-apa. Enggak. Zuhud itu adalah orang yang sudah nggak ada di dalam hatinya rasa ingin terhadap dunia. Itu namanya zuhud. Maka rezeki itu nggak sama dengan memiliki. Bahkan cinta itu tak harus memiliki. Karena semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya adalah syariat ketika kita kehilangan sesuatu, terkena musibah, ada orang yang kita cintai meninggal. Apa kalimatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah semuanya itu punya Allah, sekarang harus balik ke Allah, ya sudah gitu. Jadi rezeki itu bukan kepemilikan. Tapi hari ini banyak sekali orang stres lantaran dia belum memiliki. Padahal nggak harus memiliki. Dia stres banget. Mikirin gimana caranya punya rumah. Padahal apakah orang yang tidak punya rumah berarti tidak punya rezeki rumah? Kan enggak. Bisa ngontrak, bisa nebeng, ya nebeng mertua, nebeng masjid, menjadi mandor, bisa ngekos. Tapi karena dia berpikir harus punya, maka dia KPR. Karena nggak mampu KPR. KPR berapa tahun? 15 tahun, Masya Allah. Empot-empotan dia 15 tahun. Kenapa mereka banyak orang melakukan itu? Karena mereka kepengen punya. Padahal Allah nggak nyuruh punya. Loh, kan suami wajib menafkahi istri. Iya, nafkah itu kan sandang, pangan, papan. Sandang salah satunya rumah. Tapi apakah rumahnya harus dimiliki? Enggak. Yang penting bisa dinafkahi, bisa dinikmati. Jadi jangan salah. Allah nggak nyuruh suami beli rumah. Allah nyuruh suami bikin istri ada tempat bernaung. Bentuknya rumah, tapi nggak harus punya. Jadi esensi daripada rezeki itu adalah apa yang kita bisa nikmati dan manfaatkan. Pilih ya. Nih, kuis biar teman-teman aktif lagi. A. Ini pilihan berganda. A. Punya tapi nggak bisa menikmati. B. Nggak punya tapi bisa menikmati. Nah, pilih yang mana? A atau B?
Nggak ada C ya, awas nih kalau keluar C nih. Nah, punya, nggak nikmatin, atau nggak punya, tapi nikmatin. Jawabannya yang mendingan nikmatin walaupun nggak punya. Dan buat apa punya mobil kalau nggak bisa menikmatin mobil? Mendingan bukan mobil punyanya, tapi bisa menikmati. Kalau nggak punya, apa yang bisa dinikmatin, Mas? Lah, gimana sih? Saya mau tanya, antum setiap hari kalau misalkan hujan kan naik Grab Car, Go Car. Itu mobil punya antum bukan? Bukan. Antum bisa nggak nikmatin mobilnya? Bisa. Itu maksudnya. Gitu loh. Banyak orang itu, ini nggak apa-apa ya kalau ada yang letup perkaya pendalamannya. Hari ini tuh kita tuh stres, ya Allah pengen mobil, pengen mobil. Lupa dia setiap hari dia ganti-ganti mobil. Bahkan 7 hari dia pergi, 7 hari dia ganti mobil. 2 kali lagi mobilnya beda, pulang sama pergi beda. Hebatnya orang ini sudah mobilnya ganti, sopirnya ganti. Nggak pernah ke bengkel, nggak pernah ke pom bensin. Nggak mikirin kalau ketabrak apa ada asuransinya apa, nggak mikirin. Gonta-ganti mobil, udah kayak orang kaya. Kalau ke mall, nggak usah cari parkir, berhenti di lobi turun. Keren, luar biasa. Orang kaya nggak ada yang begitu. Orang kaya tuh mobilnya mewah, satu ya Mercy misalnya. Sopirnya itu terus, mobilnya itu terus. Antum Masya Allah, 7 hari, 7 malam mobilnya beda semua. Itu akan kemudian nikmat kalau disyukuri. Maka yang diminta Allah, yang kita diminta Allah untuk bersyukur itu apa? Apakah barangnya atau nikmatnya? Nikmat. Kalimatnya la in syakartum la adzidanakum. Kalau kamu mau bersyukur atas nikmat, nanti Allah tambah nikmatnya. Jadi bersyukur itu karena nikmat, bukan karena barangnya. Gitu. Jadi pahami ya. Contoh lain, apa yang nggak kita punya? Coba ya ketik ya, jawab ya. Apa yang teman-teman nggak punya, tapi sekarang teman-teman bisa nikmatin, coba. Apa? Jawab. Kamera. Kamera mana? Rumah. Jangan jawab pasangan, nanti aku sakit hati. Oke. Kantor. Laptop kantor. Oh, antum lagi ngajinya pakai laptop kantor ya? Ya sudah. Itu namanya bukan punya antum, dan antum salah gunakan. Wah, di situ dipakai harusnya buat kerja, malah buat ngaji. Enggak, ini bercanda. Air. Oke, saya mau tanya. Ini kan sekarang saya pakai laptop nih. Ya, laptop nih. Tuh. Kelihatan nggak laptopnya? Ntar kaki saya yang kelihatan. Dan iPhone-nya ini percayalah ya, ada laptop. Laptop saya ini rezeki antum bukan? Jawab coba. Laptop saya ini rezeki antum bukan? Bukan. Benar, bukan. Rezeki, bukan. Jawabannya iya atau enggak? Jawabannya iya. Ini itu rezeki antum nih, laptop saya nih. Ini rezeki antum. Karena dari laptop saya ini, kameranya membuat saya bisa antum lihat. Materi yang saya tampilkan dari laptop ini, antum dapat manfaatnya. Cuma bukan punya antum. Bisa dipahami nggak maksud saya? Jadi rezeki itu akhirnya bisa kita lihat sebagai hal yang sangat banyak. Gitu. Kayak nih saya punya lampu nih, tuh ada lampu. Ini lampu saya ini rezeki antum bukan? Jawabannya iya, karena kan antum butuh ngeliat muka saya ini, kalau saya matiin gelap ruangannya, sepi. Udah gelap sepi, kasihan banget saya. Ini rezeki antum. Bahkan yang tadi antum nggak lihat itu ada rezeki antum. Dan rezeki itu tolong jangan mispersepsi, nggak cuma uang. Kalau antum ngelihat rezeki itu harus berbentuk benda dan uang, wah stres banget hidup, udah kayak paman gober antum. Lah terus rezeki itu apa, Mas? Apa saja yang bisa dinikmati, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Apa contohnya yang non fisik? Antum bisa sekarang ngaji itu rezeki nggak? Ada nggak orang yang kepengen ngaji tapi pas waktunya ngaji males, ketiduran, sakit, atau apa? Bisa. Antum sekarang Allah kasih rezeki. Rezekinya apa? Niat ngikutin kajian. Itu rezeki. Bukan zamannya Ustadz Paman Gober. Sekarang siapa ya? Gantinya Paman Gober siapa sih? Ya nggak nyebut nama orang yang ada juga. Maksudnya yang fiksi gitu.
Ya udahlah ya. Intinya mah, saya mau ngomong apa sih tadi? Intinya rezeki itu banyak. Punya temen hijrah rezeki. Aibnya Allah tutupin rezeki. Punya waktu yang bisa dimanfaatkan untuk ibadah rezeki. Seneng baca Quran rezeki. Ada orang yang sudah berbulan-bulan dari Ramadan sampai sekarang belum megang mushaf lagi, ada. Ada orang yang 2 hari aja nggak megang mushaf, deg-degan pengen baca. Itu namanya rezeki. Allah lembutkan hatinya untuk mudah taat. Tidur pules itu rezeki. Banyak orang kaya nggak bisa tidur pules, jangan salah. Setiap tukang becak melakukan itu di siang hari, di waktu dia ngayuh becak, istirahat pasti tidur siang. Tapi banyak orang kaya yang bisa beli jutaan becak sekalipun dia nggak bisa tidur siang. Tidur pulas indit rezeki, sepakat. Iya, yang ngomong lagi tidur nih. Itu rezeki. Ada orang nih ya, mau pulang, ditanya sama temannya, mau kemana lu? Balik kok, cabut. Si ini mau datang loh. Serius dia mau datang? Iya, ini bentar lagi mau nyampe. Ayo dong, nggak jadi cabut gue. Kenapa? Iya, kangen. Tuh, dikangenin orang tuh rezeki. Lu mau balik? Iya. Si ini mau datang. Serius dia mau datang? Iya, ini bentar lagi nyampe. Udah gue balik sekarang, males gue ketemu dia. Tuh, nggak dikangenin orang. Itu juga nggak rezeki. Tahu nggak rezeki saya itu apa? Salah satunya. Nama baik. Rezeki saya itu adalah aib yang Allah tutupin. Ini kalau hari ini kelakuan saya Allah buka, antum tahu nih kelakuan saya. Boro-boro ngaji, ngelihat foto saya males antum. Jadi kenapa antum masih mau dengar kata-kata saya? Karena Allah tutup aib saya. Itu rezeki banget. Cuma kan jarang disyukuri. Yang disyukuri itu iPhone baru, laptop baru, motor baru, apa baru. Yang disyukuri itu yang begitu. Sementara yang harusnya disyukuri itu jauh lebih banyak. Antum masih ada orang tua, rezeki. Antum udah nggak ada orang tua, itu juga rezeki. Loh, gimana maksudnya mas? Iya, antum ada orang tua, salah satu doa anak yang soleh, itu pahala jariah orang tua. Setiap yang ditakdirkan Allah itu ada jalan rezekinya. Ada orang yang mau makan apa aja nggak sakit-sakit, itu rezeki. Ada orang yang baru makan, dia dijaga sama Allah dari makan sembarangan. Yang nggak sakit-sakit, itu juga rezeki. Rezeki untuk dia ingat bahwa badan ini diistimewakan Allah, jangan sampai disia-siakan. Kan Masya Allah kalau mikirnya begitu ya. Jadi rezeki itu banyak, nggak cuma uang. Nah, untuk dapat rezeki, bisa halal, bisa haram. Emang bisa dapat rezeki haram? Udah bisa maling, ngapa? Kalau dia sampai berhasil mencuri uang kita, itu tandanya uang kita memang sudah bukan rezeki kita, dan kalau si maling bisa menikmati uang tersebut, ya memang rezeki dia. Cuma dititipinya ke dompet kita dulu kali. Gitu. Nah, untuk itu mari kita coba bahas peta rezeki. Bagaimana rezeki itu turun? Ternyata rezeki itu punya sebab, asbabur rizki. Penyebab datangnya rezeki. Apa tuh penyebab datangnya rezeki? Orang berpikir kerja, ya kan? Kalau nggak kerja, nggak ada rezeki bang. Mau makan dari mana? Ya salam. Jangan gitu mikirnya. Kita nih ngomong begitu karena memang dunia kita ini sudah jauh-jauh berubah, menjauhkan diri kita dari kenyataan bahwa Allah memberi rezeki. Maksudnya gini deh, yuk kita jalan-jalan sekali-kali. Ngayal. Coba teman-teman ngayal jadi orang yang hidup di zaman Nabi Adam. Bisa bayang nggak? Dunia kayak apa? Berarti rumah beton nggak ada, ya kan? Ya betul-betul alam nggak ada apa-apa. Gitu. Pakaian juga mungkin pakainya daun yang di apa gitu ya, dirajut gitu atau jerami gitu ya. Udah bayangin dah kita dari sini. Udah belum nih? Bayangin jadi anaknya Nabi Adam gitu kira-kira. Kalau teman-teman ngelihat ada biji, misalkan biji apa kurma atau biji mangga, ada nggak sih pohon mangga ya? Pisang atau nggak ada pisang ya di sana ya. Pokoknya ada biji yang teman-teman tanam. Terus teman-teman ngelihat ada awan yang bergerak turun hujan. Dari sana muncul tanam-tanaman dan dari tanaman itu muncul buah-buahan yang antum bisa petik, antum bisa makan. Mudah nggak untuk memahami bahwa itu dari Allah? Gampang kan?
Karena jelas gitu, ada awan yang Allah gerakin, ada tanaman yang Allah munculin. Tanpa kuasa kita, it's easy untuk find out bahwa Allah ada di balik semua itu ngasih kita rezeki. Nah, yang jadi susah sekarang itu adalah nilai tukarnya uang kan. Bahkan saya pernah ketemu jamaah, ada anaknya yang sampai SMP itu nggak tahu semangka tuh kayak apa. Jadi dibawa dia ke swalayan, dia nanya, "Mah, itu buah apa nih? Bulat gede banget." Lah, kamu makan hampir setiap hari, mama potongin. Apa sih itu? Itu semangka yang merah warnanya. Oh, itu bentuknya kayak gitu. Dia sampai nggak tahu bentuk semangka. Karena yang dia tahu untuk dapat semangka bukan ditanam. Kerja, dapat uang, ke swalayan beli sama bibinya dipotongin. Itu cara dia mendapatkan semangka. Nah, karena konsep kita itu sudah ditukar semua dengan uang, melihat bahwasannya beras itu Allah munculkan dari alam ini untuk kita makan tuh agak susah. Tapi coba kalau teman-teman telaah baik-baik, ketika teman-teman makan nasi, teman-teman coba pikir deh, bahwa ada nun jauh di sana orang yang nggak kita kenal di sawah tempat yang kita juga nggak tahu di mana, Allah munculkan itu benih beras. Sudah semenjak awal Allah siapkan beras itu untuk dipanen sama petani, diayak oleh petani, dikemas, dijual, sampai ke swalayan dekat rumah kita, dibeli empok kita atau bibi kita, atau dibeli sama kita langsung, dimasak oleh ibu kita, dan beras yang khusus itu sampai dengan amanahnya terselesaikan bahwa memang sudah semenjak awal, ini beras adalah, ini nasi adalah rezeki kita yang Allah sudah siapkan 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Itu kalau dipikirin banget-banget, kita akan ngerasa, ya Allah, baik banget Allah. Maka kalau mau ditanya siapa sih penyebab rezeki? Allah. Allah, ayatnya banyak, nggak kurang-kurang. Ini nanti saya PDF-in ya. Nanti pas sesi tanya jawab, ingetin saya buat nge-share PDF-nya. Teman-teman bisa download. Allah bukan kerja. Nah, cuma ketika Allah menurunkan rezeki, Allah melewatkan rezeki itu lewat jalan-jalan rezeki. Ada al-hal, ada jalan. Nah, jalan itu bisa usaha manusia, bisa tanpa usaha manusia. Itu. Usaha manusia dibagi dua, ada yang halal, ada yang haram. Ya, kalau halal usahanya dapat pahala. Kalau haram usahanya dapat dosa. Pintar. Ya kan? Dari sana ada rezeki yang halal dan ada yang rezeki yang haram. Clear ya? Ngomong-ngomong, kalau tanpa usaha tetap akan turun nggak? Tetap akan turun, antum jangan GR. Takarannya sama, Mas, sama. Masa sih, Mas? Kan kalau nggak kerja nggak dapat banyak. Emang yang antum dapat banyak itu selalu antum bisa nikmati? Coba ingat. Ingat rezeki, bahwa rezeki itu bukan banyaknya uang yang kita dapat loh, tetapi dari uang yang kita dapat itu berapa yang bisa kita nikmati. Ada orang bisa beli semua makanan, tapi dia nggak bisa makan daging karena kolesterol, nggak bisa makan manis karena diabetes, nggak bisa makan kacang-kacangan, asam urat. Giliran semuanya sembuh, mau makan nggak bisa, sariawan. Ngerti nggak maksud saya? Allah itu punya 1001 cara untuk apapun yang kita miliki itu tidak jadi bisa kita manfaatkan kalau memang bukan rezekinya. Coba cek, siapa tahu yang ada yang lagi di rumah, ada nggak tuh buku yang antum dari beli sampai sekarang masih diplastikin? Saya mah banyak. Nih, contoh. Saya beli di Muslim Book Fair kapan ya? Ini kisah Muhammad Al-Fatih. Ini saya beli, sampai sekarang masih diplastikin. Ini tandanya apa? Ini punya saya bukan? Ini punya saya. Tapi ini rezeki saya bukan? Allah belum takdirkan ini jadi rezeki saya. Karena saya belum bisa dapat manfaat dari sini. Padahal punya. Tuh di atas tuh. Ada koper. Saya mau tanya. Koper ini sekarang rezeki saya bukan? Ayo jawab. Giveaway. Antum memang. Sana ikut pengajiannya Atta Halilintar. Itu koper. Tuh di atas tuh koper tuh. Ini rezeki saya bukan? Jawabannya bukan. Padahal ini punya saya, ada di rumah saya taruh di atas lemari saya. Rezeki saya bukan? Bukan. Kenapa? Karena sekarang saya nggak bisa memanfaatkan ini. Mau pergi kemana? Mau pergi kemana? Bisa difahami ya? Jadi rezeki itu yang bisa dimanfaatin. Oke? Kayaknya rezeki saya. Ini pengajian apa sih sebenarnya? Saya tuh sebenarnya ketika ada yuk ngaji Jakarta atau mana gitu ngundang saya tuh saya mikir
Innalillahi. Mama. Sekarang ini kita lanjutin. Ini saya kasih kuis. Silakan jawab ya. A, B, C. Pilih ya. Coba lihat layar baik-baik. Dapat koper. Masih diulas ya Allah. Taufik, kasih kayak apa giveaway gitu nanti habis ini ya. Ujung Haji Jaksel kan punya merchandise. Ini kita lanjutin. Ini. Pilih ya. A. Mana ya? Kok nggak keluar. Nah, A tidak dihisap. Tuh A tuh. Belum disuruh jawab. ABC-nya aja belum. Sabar. Ya, Papa Lafar. Udah almarhum. Yang kita lanjut lagi. A. Tidak dihisap. B. Dihisap pahala. C. Dihisap dosa. Pilih. A, B, C. O, B. Wah. B. Wah, gaya. Oke, fine. Good jawabannya. Berarti kita tahu kan sekarang kenapa kita harus kerja yang halal. Kenapa coba? Karena dari bekerja yang halal kita bisa mendapatkan jalan menjemput rezeki yang mendatangkan pahala. Oke? Jadi kalau ditanya kenapa sih kita harus kerja pada rezeki sudah dijamin, cari pahala, antum jangan GR. Kalau rezeki mau udah ditakar. Antum pikir yang bikin anak istri antum hidup tuh antum, bukan Allah. Antum gak ada, mereka bisa Allah hidupin. Itulah kenapa kisah Nabi Ibrahim itu senantiasa dibawa sampai sekarang agar kita percaya. Jangankan hidup antum yang kalau antum meninggal istri anak antum tuh masih ada motor, masih ada rumah walaupun kontrak atau ada apa, saya ngebayangin ya. Antum punya apa gitu. Nabi Ibrahim itu ninggalin istri sama anaknya di tengah padang gurun, gak ada apa-apa. Dia seorang wanita, laki-laki aja kalau ditinggal di situ, wih, bisa hidup ajaib. Ya. Ini perempuan baru melahirkan anak yang masih merah, ditinggalkan di padang gurun. Buat apa cerita ini kemudian dikisahkan ke kita? Biar kita yakin kalau Allah udah bilang kun, fayakun. Nggak usah pakai pusing. Oke? Jadi itu kenapa harus kerja yang halal. Sekarang pilih A atau B. A tidak dihisap, B dihisap dosa. Sok, yang mana? A, good. Tidak dihisap. Kenapa A? Ya buat apa dapat rezeki yang haram? Sudahlah takaran rezekinya yang nggak nambah, yang dinikmatin tetap segitu-segitu aja, malah dapat dosa. Maka dari konsep berpikir ini, seorang muslim akan berani nggak nolak rezeki yang haram? Ketika ada tawaran usaha yang, mohon maaf, misalkan bikin dia nggak bisa sholat, diterima nggak? Gede nih penghasilannya, 20 juta lah sebulan. Sorry. Karena sekalipun teman-teman nolak itu, Allah akan cairkan rezekinya lewat jalan yang lain. Mbak, makasih sudah melewati sesi demi sesi. Ini sesi wawancara terakhir. Sebentar lagi Mbak kita terima. Dan pendapatan Mbak 1 bulan 15 juta. Cuma syaratnya Mbak, karena Mbak jadi front office, kita dress code-nya nggak berjilbab nih Mbak. Bisa nggak kalau pas kerja aja mungkin nggak perlu pakai jilbab gitu. Itu kalau sampai ada yang terima, berarti belum yakin rezeki itu minallah. Tolak aja Mbak. Terus abis itu bilang sama Allah, ya Allah tanggung jawab ngapa gitu. Bisa dipahami ya. Tolak aja. Abis itu bilang, ya Allah tanggung jawab. Engkau yang nyuruh aku untuk cari rezeki halal. Barusan ada rezeki aku tolak karena namamu ya Allah. Terus kita coba pikirin kayak gini. Allah tuh ya, kita itu maksiat aja Allah kasih kita rezeki. Kita nyari rezeki yang haram saja, lewat rezeki yang haram itu masih ada yang bisa kita makan. Apalagi kita hijrah kepada rezeki yang halal. Masa Allah telantarin gitu mikirnya. Ya, jadi untuk urusan yang haram tinggalin. Santai. Gitu. Jadi kalau ada orang kemudian maksa-maksa kita kerja di tempat haram, tolak. Serius Mas, ditolak 15 juta loh, 20 juta loh, 25 juta loh ini sebulan. Serius, ini rezeki. Bilang sama dia. Enggak Mas, saya enggak mau menyakiti hati pencipta saya untuk mencari rezeki yang
haram. Padahal dari bayi sampai sekarang saya dihidupi sama dia min haitsu la yahtasib. Kalau saya tolak ini, insya Allah Allah kasih yang lebih baik saya di luar sana. Gitu. Habis itu pakai kacamata balik badan. Darah. Gitu. Jadi Snoop Dogg habis itu. Jadi santai. Oke, kita rekap. Berarti rezeki sudah dijamin? Sudah. Untuk apa harus ikhtiar? Nyari pahala. Nah, terakhir, kenapa rezeki harus menjadi jalan pahala? Yaitu yang di awal saya bilang. 8 jam waktu kita itu rata-rata habis untuk nyari rezeki. Sholat kita nggak ada yang 8 jam. Antum kuat nggak sholat 8 jam? Kalau kuat saya mau berguru sama antum. Sehari sholat 8 jam. 5 hari dalam 1 minggu. Kuat nggak? Atau zikir deh. Kuat nggak antum zikir 8 jam? Zikir pagi petang yang 20 menit aja kita kadang nge-skip. Waduh, ini astagfirullah 100 kali. 3 kali udah cukup ya. Gitu. Ya. Kita nggak kuat. Paling cuma 10 menit kali 5. Nggak ada sejam. Tapi saya mau tanya, kalau kerja 8 jam sehari kuat nggak? Kuat, Mas. Bahkan kadang lembur sampai 15 jam sehari. Luar biasa. Kerja kuat. Pertanyaannya rugi apa rugi banget kalau yang 8 jam itu ternyata bukan menghasilkan pahala, malah mendapatkan kita dosa. Malah membuat kita mendapatkan dosa. Kita rugi banget. Kita mau bawa pulang apa kalau gitu? Sholat cuma sejam, 8 jam kegerus sama dosa nyari rezeki haram. Masya Allah. Dan pertanyakan apakah rezeki haram itu beres urusannya di dunia? Enggak, ini urusannya berat. Entah itu jadi makelar, entah itu jadi penjual lafar ya atau apa gitu. Apapun yang teman-teman lakukan itu prosesnya adalah berpahala kalau rezekinya halal. Jadi yang jualan nasi uduk nih, itu setiap kali nyentongin nasi itu ada pahalanya kalau itu rezeki yang halal. Tukang ojek itu setiap putaran gasnya itu jadi pahala. Makanya kalau bisa digas terus tuh, reng deng deng gitu biar pahalanya banyakan dikit. Enggak. Ya artinya setiap waktu yang ditempuh, setiap bensin yang terbakar, oli yang terganti itu jadi pahala kalau rezekinya. Karena hidup cuma sekali, nggak akan keulang lagi. Kayak kemarin kita baru lahir, sekarang kita udah jenggotan begini. Besok bentar lagi tua, ada yang udah punya anak mungkin di sini, ada yang anaknya udah gede, bentar lagi punya cucu, paling bentar lagi meninggal. Ini kalau saya lihat dari sini nih, ada nih beberapa yang sebentar lagi. Jadi kita jadi akhirnya sadar bahwa rezeki bukan urusan sekedar untung rugi, tetapi rezeki itu urusan surga dan neraka. Karena kelak, summa latus aluna yauma idzin anin naim. Kelak akan dipertanyakan semua nikmat yang pernah kita dapat, termasuk rezeki, di itu kamu pakai untuk apa? Karena hisab itu bukan cuma sekedar saat mencari rezeki, tetapi setelah didapat uangnya dimanfaatkan untuk apa, itu nanti ada pertanggungjawaban. Makanya kalau belanja, apakah belanja itu urusan having fun atau urusan surga neraka? Surga neraka. Kalau yang kita belanjakan belum kita bisa manfaatkan, kelak akan dipertanyakan. Nanti mbak-mbak coba lihat ke rumah, tupperware yang tertumpuk itu. Dipakai nggak? Kalau nggak dipakai, kasih. Jadi giveaway nih kalau di pengajian lumayan. Jadi nggak pada nanyain koper terus. Mas-mas coba lihat di rumah sepatunya. Kaki cuma 1, sepatu futsal ada 6 pasang. Buat apa? Makanya ada konsep hidup minimalis ya. Menurut saya itu syar'i sih. Agak syar'i ya. Karena konsepnya kan gini. Mendingan punya 1 yang paling mahal daripada punya 5 nggak kepake. Ya bagus itu. Asal dipakai emang nggak salah. Beli barang mahal emang boleh mas di dalam Islam. Boleh asal dipakai.
asal kepake dan yang dibeli adalah sesuatu yang bermanfaat, bukan karena gengsinya, bukan karena mereknya, tapi karena memang ya harus begitu. Kan saya pernah ada yang nanya, kenapa sih Mas pakainya MacBook gitu? Karena materi PowerPoint saya ini, materi slide saya ini nggak pakai PowerPoint, ini pakai Keynote. Keynote nggak ada di Windows, masalahnya itu. Jadi saya harus pakai MacBook. Jadi karena kebutuhan, bukan karena gaya. Lagian juga nggak beli, dikasih jamaah. Ya alhamdulillah. Ini bukan punya saya juga, tapi jadi rezeki karena saya bisa. Berarti konklusinya apa? Rezeki itu bukan untung rugi, tapi surga neraka. Maka di akhir kesempatan ini, sebelum tanya jawab, Allah mengingatkan kita atas banyaknya dunia yang senantiasa mengalihkan pandangan kita dari ketakwaan kita kepada Allah. Apa contoh dunia itu? Termasuk keluarga, bapak, anak, saudara, istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugian, dan tempat tinggal yang kamu sukai. Oke, ini saya garis bawah dulu sebelum dibahas ya. Ada harta kekayaan yang kamu usahakan. Loh, tadi katanya rezeki itu bukan kita yang usaha, tapi kita dikasih. Iya, harta kekayaan bisa dicari, rezeki sudah ditakar. Ngerti nggak bedanya? Antum dengan kerja keras dan kerja profesional akan dapat uang yang lebih banyak nggak? Iya, saya sepakat. Antum punya warung, buka di pinggir jalan besar sama nyelempit di dalam gang. Kira-kira mana yang lebih ramai? Yang buka di pinggir jalan besar. Logikanya begitu. Artinya, ikhtiar itu akan membuat uang itu akan datang semakin banyak. Benar, saya setuju. Tapi belum tentu uang yang antum dapat itu bisa antum nikmati karena akan kembali sebatas apa yang Allah takar. Makanya kalimatnya, harta kekayaan yang kamu usahakan. Tapi kalau rezeki itu dari aku. Kamu masuk aja cari uang sebanyak-banyaknya. Tapi dari uang itu yang bisa kamu manfaatkan, itu terserah padaku. Dan tempat tinggal yang kamu sukai. Kalau semua itu adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita tidak boleh menjadikan apa yang ada di dunia ini lebih kita cintai daripada Islam, daripada kita hijrah, daripada kita mengamalkan apa yang kita fahami atas Islam dan ke depan harinya menyebarkan. Itulah kenapa saya pribadi bukan ustadz, bukan anak pesantren, bukan hafiz Quran, tapi berdakwah karena itu adalah ekspresi daripada keislaman yang seharusnya dimiliki setiap muslim ketika kemudian sudah disandingkan antara dunia dengan dakwah atau jihad fisabilillah. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dari beberapa tips yang tadi saya sampaikan, teman-teman bisa keluar dari penjara rezeki dan teman-teman bisa menjadi burung yang terbang bebas sambil berkata rezeki minallah, rezeki daripada Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Makasih banyak. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini menarik nih. Pertama saya mau bilang, Mas Umar kita kayaknya nggak janjian ya Mas Umar ya, tapi alhamdulillah kaosnya sama, temanya garis-garis. Oh iya. Nggak penting sih sebenarnya, cuma biar ada bumper aja. Iya. Oke. Baik teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, kalau kita akan di sesi tanya jawab ini akan kita buka untuk 3 penanya pertama, dan mekanismenya adalah teman-teman yang menggunakan fitur raise mic, dan teman-teman bisa langsung bertanya sama Mas Wimar. 3 participants raise hand. Oke. Saya mau mulai dari Mbak Khairina dulu, boleh ya? Jadi saya mau unmute Mbak Khairina, siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum. Kedengaran suara saya ya? Kedengaran Mbak. Iya. Saya mau tanya Ustadz, kalau misalnya nih ya, kita tuh kan lagi kerja gitu. Nah, terus tuh kita tuh rasanya tuh merasa itu tuh kayak kurang pengembangan diri kita tuh kayak kurang gitu kan. Kayak kita tuh rasanya tiba-tiba kayak kok pengen sekolah lagi, kok pengen cari kerja ke tempat yang lebih bagus lagi gitu kan. Nah, tapi tuh sebenarnya tempat kita sekarang kerja ini tuh sebenarnya udah bagus gitu Ustadz. Nah, terus tuh orang-orang di sekitar tuh kalau misalkan kita ceritain, mereka tuh akan bilang kayak yang ngapain sih
sekolah lagi, ngapain sih cari tempat kerja yang lebih bagus lagi, kan tempat kerja lo sekarang udah enak gitu, udah bagus kok, kayaknya nggak bersyukur amat gitu. Kayak masa rezeki nggak disyukurin kayak gitu loh. Itu gimana ya Ustadz ya? Tapi sebenarnya kita tuh kayak dalam dalam hati tuh kayak masih ingin lebih gitu. Itu tuh apakah termasuk dalam salah satu uh, konsep usaha untuk memperoleh rezeki ini, atau termasuk kufur nikmat seperti yang udah orang-orang suka bilang gitu? Ya Ya. gitu aja sih Ustadz. Terima kasih. Ya, bismillah. Jadi gini teman-teman. Yang pertama, semua itu berawal dari niat. Di mana niat itu kadang nggak kelihatan karena kita harus telusuri ujung daripada keputusan yang kita ambil. Kayak sempat ada orang juga nanya ke saya, Mas, saya boleh nggak kuliah lagi? Ya, saya tanyanya balik, buat apa? Nyari ilmu. Ya, terus ilmunya mau buat apa? Ya, biar ini, biar apa? Biar paham tentang ilmu di jurusan yang saya mau iya, terus mau ngapain? Udah punya ini contoh keluar daripada urusan kuliah dulu ya. Saya sekarang ini ceritanya lagi nge-setup ruangan, cuma ini belum jadi dan kameranya lagi coba dipakai temen untuk jadi saya lagi bikin studio sebetulnya di ruangan ini, gimana caranya gitu. Dan ternyata dananya nggak murah. Ternyata untuk beli meja, setup alat, beli kamera, apalagi nyari kamera yang bisa buat nge-zoom, setup lighting, setup macem-macem, beli monitor segala rupa, ternyata budgetnya lumayan juga ini, banyak. Tapi kan kembali lagi, ini buat apa sih? Terus saya bilang buat dakwah lah. Karena sekarang dakwah mostly online. Saya nggak kepengen gini terus antum ngeliatin galon di belakang atau ngeliatin apa tuh tisu, ada sapu gitu. Saya nggak kepengen gitu. Kipas. Kenapa Mas Luki antum ketawa-ketawa? Jadi saya kepengennya kalau saya lagi ngisi online, antum nggak ngeliatin koper gitu, nggak ngeliatin, jadi fokus gitu. Dan materinya pun bisa disampaikan dengan bagus. Nah, karena niatan itu saya rasa adalah untuk dakwah, di mana tujuannya ini adalah untuk memenuhi kewajiban saya dalam beramal dakwah, mau semahal apapun jadi worth it. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, mau nih cari kerjaan, emang kerja itu mau nyari apa? Ya kan nyari rezeki, kan udah dibilang rezeki dari Allah. Nah, bingung kan? Ada satu hadis yang serem banget, nanti dicari ya. Insya Allah kalau nggak salah saya ingat hadis riwayat Bukhari, di mana maknanya Rasulullah bersabda, ini serem banget nih ya, dengerin ya. Dan saya yakin kita semua termasuk saya terjebak pernah dalam kesalahan dalam hadis ini. Rasulullah pernah bilang, nggak nyium bau surga katanya. Orang itu nggak akan nyium bau surga ketika dia menuntut ilmu dengan mengharapkan dunia di dalamnya. Gimana tuh? Coba nanti cari yang maknanya begitu. Saya tuh waktu dengar hadis ini tuh kayak, alah, alah, alah. Ya salah semua kalau gitu. Ya kan, uang buat nikah, nikah buat punya anak, anak disekolahin SD, SMP, SMA, S1 uang. Ya kan? Biar dia bisa nikah dan sekolahin anak lagi SD, SMP, uang gitu. Itu nggak ada tuntunannya. Nyari ilmu itu untuk menyebar manfaat, bukan untuk cari uang. Apalagi untuk cari rezeki yang sudah ditakar. Maka akhirnya pembahasan yang sudah saya bahas ini akan merubah persepsi dari pola pandang kita terkait uang dan usaha. Termasuk juga bagaimana cara Mbak ngeluarin uang, belanjain sesuatu juga akan berubah. Karena dia sama Ustadz saya sekarang, saya berpikir banget kalau wah ceritanya. Kenapa ya? Karena kan sekarang musim COVID, rumah kalau disapu aja kurang, pengen beli vakum. Terus vakumnya ada nih dari yang 200.000 sampai yang 5 juta kalau perlu ada. Saya cari-cari, buset, vakum cleaner 5 juta, sadis amat.
Terus mau beli yang mana? Terus saya balikin lagi pikiran, ini mau saya kasih ke siapa sih? Siapa sih yang bakal ngerjain vacuum cleaner ini? Oh, istri saya. Apa sih hukum saya memberikan yang terbaik untuk istri saya? Buka, nanti ketemu dalilnya. Khairukum khairukum min ahli, wa ana khairu min ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik daripada keluarganya, dan aku yang paling baik pada keluargaku. Beli yang paling mahal, udah. Karena ada pahalanya. Yang penting vakumnya dipakai. Ya, bukan dihias ya. Vakumnya dipajang di ruang tamu biar tetangga tahu gitu, nggak gitu. Tapi memang dibutuhkan. Nah, jadi gitu. Saya punya ustadz. Antum tahu lah ustadz saya siapa. Kebetulan inisialnya FS ya. Sendal jepit. Maksudnya gini lah, kamera dia itu teman-teman. Itu harga badannya aja, body only-nya tuh bisa 35-40 juta. Itu rem, megang barang harga hampir 100 jutaan begitu. Tapi pakai sendalnya jepit. Ya maksudnya, Mbok ya disisihin 500.000 gitu dapat sendal bagus banget kan. Ini mungkin sendalnya ya mungkin harga 100.000 kali gitu. Tapi beli kamera mahal banget. Ditanya, Ustaz kenapa beli kamera mahal banget pakai sendal jepit? Ya karena sendal itu buat saya, sementara kamera itu buat dakwah gitu mikirnya. Ya, jadi dari sini akhirnya cara kita berpikir tentang pengelolaan uang dan penggunaan uang pun berubah total. Intinya adalah selama yang antum cari pahala, Mbak, jalanin. Tapi apa betul itu pahala? Atau antum sebetulnya lagi bingung sendiri? Antum kuliah buat apa? Dari ilmu. Emang ilmunya Allah butuhkan untuk antum nyebar, emang ilmunya antum butuhkan untuk nyebar agama Allah? Kalau memang butuh nggak ada masalah, antum kuliah nggak aja, asal memang antum kuliah punya impian setelah lulus, saya akan kemudian ngebangun lagi masjid-masjid yang sudah jadi agar jauh lebih indah dan orang mau sholat betah di dalamnya. Ya bagus kalau begitu. Antum masuk kepolisian, boleh. Biar apa? Biar saya bisa jagain ulama, bisa jagain pengajian-pengajian gitu. Itu bagus. Antum mau jadi apa, dokter? Iya, kenapa? Karena yang ngelihat COVID kayak gini, saya kayaknya tertantang untuk jadi dokter biar besok kalau ada wabah begini saya bisa jadi garda terdepan untuk jihad lewat ilmu kedokteran saya. Bagus. Itu worth it namanya. Tapi kalau cuma sekedar untuk ngisi waktu luang atau untuk nambah rezeki, ya sayang. Sayang waktunya, sayang juga uang yang dikeluarkan untuk belajarnya. Allahu a'lam bishawab. Apakah banyaknya ibadah berbanding lurus dengan banyaknya rezeki? Enggak. Kalau rezeki iya, kalau uang enggak. Saya ulangin ya. Apakah banyaknya ibadah berbanding lurus dengan banyaknya rezeki? Kalau rezeki iya. Kalau uang enggak. Berrezekinya. Tapi rezeki loh ya, bukan uang. Gitu. Oke. Rezeki nggak boleh selalu, jangan sampai selalu sering disamakan dengan baik uang atau ada Mas Ya, Petranusa Sofi Hatma. Assalamualaikum Mas Petra. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga atau silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas materinya. Saya mau bertanya di sini kan saat ini saya sedang berproses juga untuk hijrah dari pekerjaan saat ini di lembaga keuangan konvensional ya. Nah, dan saya juga sudah mempersiapkan mungkin mulai dari merintis bisnis sudah jalan 2 bulan dan saya merasa sudah cukup yakin lah untuk membulatkan tekad. Nah, di sini saya biasa minta restu kan ke istri maupun orang tua. Alhamdulillah orang tua dan istri setuju, hanya saja ada kendala untuk di ayah saya. Ayah saya mungkin juga seperti itu ya, kalau nggak mungkin rasanya karena karyawan juga dulunya, kalau nggak kerja mungkin
dapat rezeki gitu. Nah, sebenarnya bagaimana saya menyikapinya untuk bisa membuat pengertian kepada beliau juga, sehingga saya mendapatkan restu dan saya juga lebih tenang untuk berhijrahnya seperti itu. Ya, bismillah. Jadi yang pertama, saya ingin menyampaikan tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Tidak diperkenanan kita untuk mengikuti siapapun dalam ranah melanggar syariat yang Allah tuntunkan. Artinya kecintaan nomor 1 harus untuk Allah dan Rasul-Nya. Nomor 2 baru untuk manusia. Kalau laki-laki, ibunya. Kalau perempuan, tergantung. Kalau sudah nikah, suaminya. Kalau belum nikah, bapaknya. Jadi prioritas amal itu ada. Nah, sementara yang sedang antum ikhtiarkan adalah sesuatu untuk menjauhkan keharaman yang nyata, maka tidak boleh kemudian mengikuti pendapat sekalipun orang tua dalam perkara yang salah. Hanya saja ini semua harus disikapi dengan adab yang baik agar tidak rusak silaturahimnya. Bisa difahami ya? Jadi nggak bisa kita tetap ada di perusahaan yang salah karena mengikuti orang tua itu nggak jadi amal soleh. Nanti kalau begitu orang tua nyuruh kita maling, jadi oke dong karena orang tua yang nyuruh. Ini kan birrul walidain, ya nggak bisa begitu. Diperintahkan kita untuk bahkan menomorsatukan orang tua adalah ketika masih ada di atas syariat. Nah maka ketika kemudian yang diminta adalah sesuatu yang melanggar, nah tentu kita harus bisa menolak, tetapi dengan cara yang sebaik-baiknya. Mungkin kita kasih pemahaman, kita kasih cerita, atau kita tunjukkan bahwa kita ini baik-baik saja. Satu cerita mungkin buat teman-teman. Ini mumpung nggak ada istri saya ceritain ya, rahasia. Jadi waktu saya nikah sama istri saya, dia kerja. Kerja di perusahaan multinasional yang gajinya besar, dan sebetulnya nggak ada alasan buat keluar. Satu-satunya alasan buat keluar ya karena dia kepengen jadi ibu rumah tangga yang baik, sering di rumah, nemenin suaminya. Tapi kan namanya keluarga udah nyekolahin tinggi-tinggi, bahkan sampai ke luar negeri, sayang kalau nggak kerja, gitu kan. Nah waktu itu kita mikir nih gimana, sementara pendapatan saya juga nggak banyak-banyak amat dibanding sekarang, dulu pas-pasan banget. Akhirnya kita kong-kali-kong dari tabungan dia, gitu kan ya, dia coba kasih ke saya untuk beri hadiah kepada orang tuanya. Nanti dia bilang, Bu, Pak, ini ada hadiah dari suami, ngasih apa. Oh, Masya Allah, suamimu ini ya, pengertian. Terus suamimu ada ya ternyata. Iya, Alhamdulillah. Jadi bikin orang tua juga nyaman, bahwa oh iya, dia keluar nggak apa-apa, suaminya ada kok, gitu loh. Jadi jangan tampakkan kesusahan juga, karena kadang orang tua itu bukan permasalahan halal atau haram yang dilihat. Dia kasihan, nanti kamu hidup mau kayak apa gitu. Maka tunjukkan kepada dia bahwa kita akan fine-fine saja di dalam hijrah ini, tetapi bukan dengan kalimat pertentangan, tetapi dengan ya intinya jangan sentuh logika, tapi sentuh perasaannya. Kira-kira demikian yang bisa saya kasih tips ya. Gimana Mas Petra? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Emang kalau udah menyangkut rezeki dan orang tua itu memang agak berat ya Ustaz. Maksudnya pendekatannya itu harus jadi subjektif banget gitu. Ya nggak bisa dipukul rata dari satu orang ke orang lain. Benar. Oke. Jadi semoga nanti Mas Petra bisa sukses dalam pendekatannya ke ayahnya, dan insya Allah kalau emang niatnya baik sih, kalau saya pribadi sih percaya akan dimudahkan. Ya. Oke, penanya selanjutnya, ini ada Mbak atau Mas yang nggak tahu nih. Nahal Fatih. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kalau cewek namanya Fatihah. Oh iya benar. Oh iya. Oh ada kameranya, maaf Mas. Ya Mas, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Mas. Ya, alhamdulillah kemarin sudah ya. Pengen nanya yang tadi aja yang sudah saya tulis di Mas Wimar. Kita kan kadang-kadang pengen juga punya rumah gitu kan. Pengen punya rumah, terus niatnya bukan cuma ngejar dunia, cuman kita mau niatnya pengen kalau kita meninggal duluan kita punya sesuatu yang ditinggal untuk anak istri lah biar nyaman gitu. Itu gimana, boleh? Iya. Ya, jadi konsep yang saya sampaikan tadi bukan berarti punya rumah nggak boleh. Tapi punya rumah
Jangan harus maksa punya rumah kalau nggak bisa. Yang akhirnya bikin kita jadi masuk ke riba misalkan. Atau terjebak dalam cicilan puluhan tahun yang nggak selesai-selesai, malah bikin rumah tangganya jadi alih-alih mau ninggalin anak istri kebaikan besok biar mereka tenang ada rumah, tapi selama nyicil malah ribut terus. Kan nggak lucu juga. Terus yang kedua, apa yang mau kita titipkan kepada anak kita ini yakin dunia. Itu yang kemudian harus kita pikirkan. Maksudnya kayak gini. Kalaulah kemudian terbaik dia tidak mewarisi apa-apa kepada istri dan anaknya yang lebih baik daripada apapun Al-Quran was sunnah. Kenapa ini kemudian menjadi pola pikirnya umat Islam? Yang pertama, hari ini punya ratusan juta, besok jatuh miskin ada nggak? Ada banget. Kenapa bisa begitu? Kita harus berpikir bahwa ternyata dunia itu sesuatu yang sangat rapuh dan mudah sekali hilangnya. Tetapi berbeda dengan keimanan dan ketakwaan ketika kita sudah install kepada anak istri kita, itu akan menjadi sebuah amunisi yang lebih powerful daripada dunia. Bisa difahami ya? Jadi saran saya jangan tinggalin dunia buat anak istri. Tapi tinggalin kekuatan untuk mereka ngadepin hidup setelah meninggal dunia. Karena kan kita pengennya bareng-bareng terus di surga. Habisin buat itu. Antum bilang cinta sama istri, bilang cinta sama anak. Kemudian habis-habisan waktu untuk cari uang agar punya rumah, ninggalin mereka rumah. Pertanyaannya, mungkin nggak sambil jalan antum habis-habisan banget cari uang untuk beli rumah itu, antum bisa maksimalkan itu untuk ibadah? Kalau mungkin, alhamdulillah, jalanin. Tapi kalau nggak mungkin, alias selalu ada pilihan bahwa ini porsinya harus nyari aman anak istri. Kalau perlu bareng-bareng sama anak istri. Biar apa? Biar kumpul di rumah di surga. Dan itu nggak 60 tahun lamanya, bukan 70 tahun lamanya. Abadan selama-lamanya. Kan gitu. Ya artinya boleh punya rumah. Nggak masalah. Ya nggak boleh maksa. Karena jujur saya lihat gini, nanti antum cobalah jalan-jalannya. Keliling gitu, masuk ke komplek di dalam pemukiman yang agak menengah ke bawah. Masuk ke gang-gang gitu loh. Coba nanti antum perhatikan. Banyak sekali orang yang rumahnya mohon maaf mungkin masih ngontrak atau mungkin biasa banget atau pakai bedeng gitu ya, pakai kayu-kayu. Tapi motornya NMAX. Tapi mobilnya Expander platnya putih. Why? Kenapa harus sesusah itu hidup? Kenapa harus memaksakan diri itu? Nggak punya aja. Biasa. Nanti Allah akan kasih kekuatan kita dengan apa yang ada daripada kita harus terlampau beban gitu. Terus kedua, belum tentu juga dengan banyaknya harta kita jadi ikhlas buat ninggalinnya. Saya takutnya alih-alih ninggalin sesuatu untuk anak istri kita terjebak untuk tidak mau meninggalkan apa yang kita cari. Itu juga perkara yang penting banget untuk dipikirin. Nah, jadi memang banyak sih yang harus kita bahas. Ini nggak mungkin selesai dalam satu kali kajian, tapi saran saya adalah selama tidak memaksakan, boleh. Terus yang kedua, selama tidak memaksakan itu apa? Salah satunya selama tidak menerjang sesuatu yang Allah haramkan dalam mencari rezeki, boleh. Tidak masalah. Daripada meninggalkan dunia adalah meninggalkan bekal untuk akhirat anak istri kita. Allah alam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Ustaz, PDF-nya jangan lupa, Ustaz. Apanya? PDF-nya udah. Coba lihat di chat. Ya, coba lihat di chat. Nah, siap. Terima kasih Mas Nahif atau Mas Fatih panggilannya. Untuk pertanyaannya, baru tadi sebenarnya mau diingatkan sih untuk yang PDF. Tapi tadi Ustadz udah Mas Wimar, aku manggil Mas Wimar aja. Ya. Udah udah di-share. Jadi teman-teman nanti bisa cek di chat. Dan karena satu orang lagi boleh Mas Wimar penanyanya. Silakan. Ada Mas Egi Dwi. Silakan Mas Egi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Egi. Siap, kedengeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Mas, langsung aja. Ya, bismillah. Mau nanya nih, gimana sih, boleh nggak sih kalau misalkan kita itu punya financial planning? Misal di umur sekian itu harus spare dana sekian untuk ini itu, karena postingan di Instagram saya, teman-teman saya banyak yang kayak kayak ngebuat financial planning itu kayak alokasi gaji sekian, berapa persen untuk misal investasi masa depan, terus investasi kayak biaya hidup bulanan, persentasenya sekian. Itu gimana, Ustaz? Nah, dan kalau saya pernah dengar kayak ada hadis yang kayak Rasulullah bilang ada racun panjang angan-angan itu. Apakah itu gimana tuh? Boleh nggak sih kayak seperti itu gitu? Saya kasih kaidah yang sederhana aja ya buat ngejawab. Yang pertama, nimbun nggak boleh, nabung boleh. Jadi kalau masih dalam kategori nabung nggak masalah, tapi kalau sudah dalam kategori nimbun nggak boleh. Apa bedanya nabung sama nimbun? Bedanya kalau nabung kita tahu mau buat apa. Boleh nggak sih kita nabung sampai 200 juta? Boleh. Tapi ditanya, setelah 200 juta itu buat apa? Lampu saya ganti ini, bagus ya. Nabung boleh nggak? Boleh. 200 juta sampai 300 juta boleh. Tapi kalau ditanya tahu mau buat apa? Kenapa kamu nabung 200 juta, 300 juta? Iya, mau buat haji, mau buat kamu membangun pesantren atau nabung aja nggak apa-apa. Yang penting tahu mau buat apa. Tapi kalau nimbun itu sebetulnya kita udah nggak kepengen apa-apa, nggak tahu mau buat apa ya, cuma nyari aja udah ditimbunin. Maka buat teman-teman yang punya tabungan nggak tahu mau buat diapain, langsung diplotting. Aku kebutuhan buat ini, tapi jangan dikarang ya. Nanti kalau, jangan pakai nanti kalau nanti kalau itu sudah ngarang. Nanti kalau butuh ini, nanti kalau sakit, nanti kalau ini, itu udah lebih dari yang harusnya. Tapi kalau kalimatnya masih ini uang untuk beliin ibu kesini, ini beliin ini kesini, ini untuk beli motor, ini untuk beli apa, itu jelas gitu ya. Atau misalkan kalaupun untuk sesuatu yang nggak tahu buat apa, ya sudah backup kesehatan misalkan. Tapi ya cukup-cukupin aja 10 juta gitu atau 5 juta udah. Kalau pos-posnya sudah dibagi semua ternyata uangnya masih sisa, wah ini berarti buat Allah nih. Ini harus kemudian dikeluarin, gimana caranya jadi amal soleh. Nah itu saran saya sederhananya begitu. Nabung boleh, nimbun jangan. Kira-kira demikian. Oke. Gimana Mas Egy? Oke, kejawab. Sudah cukup jelas atau tambah bingung? Tambah bingung? Gimana Mas? Ya berarti boleh ya, kita punya financial planning begitu. Maksudnya alokasi gaji sekian, persentase berapa, terus kalau misalkan umur sekian untuk dana apa kayak target dana sekian untuk apa itu boleh ya? Ya, nggak masalah. Siap. Sekolah. Nah, iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Egy. Ini ngomongin financial planning jadi teringat sedikit isu yang lagi berkembang belakangan ini tentang salah satu financial planning yang sedang agak sedikit bermasalah. Teman-teman yang saya nggak akan nyebutin merek ya by the way, mencoba untuk mencari rezeki tambahan lah so-called, dengan akhirnya mempercayakan kepada financial planner dan akhirnya banyak yang loss gitu. Berarti kalau teman-teman sudah paham konsep ini, insya Allah akan bisa lebih ikhlas atau bahkan sebelumnya nggak akan melakukan apa yang seperti yang sudah dilakukan oleh mereka-mereka yang sekarang mengalami kerugian, karena kan pada akhirnya bermain saham itu juga jatuhnya sudah pasti haram ya, Mas Wimar. Mungkin ada teman-teman di sini yang lagi mikir, oh untuk investasi nih nanti mungkin gue kenapa nggak coba di saham karena keuntungannya mungkin bisa membantu financial keluarga dan lain-lain. Financial planning masalah, karena financial forecasting itu juga sesuatu yang make sense sebetulnya, bukan hal-hal yang dibuat-buat. Cuma yang jadi permasalahan ketika sudah masuk ke arah misalkan saham, itu kita masuk ke dalam ranah muamalah yang ada
salahnya di sana. Di mana salahnya saham? Itu adalah pembahasannya masuk kategori gharar atau uncertainty atau ketidakpastian. Atau misalkan yang sekarang lagi happening tuh misalkan kayak binomo misalnya. Yaitu aplikasi-aplikasi seperti itu turun diharamkan salah satunya di dalam muamalah Islam karena bisnis dalam muamalah itu jelas konsep-konsep bisnis kayak gitu, bahkan barang aja kita nggak tahu apa sebenarnya kita beli apa sih, itu angkanya naik turun begitu, itu apa sebetulnya diperdagangkan, kan kita nggak paham. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu keharaman di dalam Islam. Saran saya coba pelajari fikih-fikih muamalah Islam, banyak banget kitabnya dan kajiannya, nanti dari sebanyak orang nggak tahu gitu Bang. Bahkan di bank-bank syariah saja masih banyak transaksi yang gitu. Fikih muamalah. Mungkin ini bisa jadi topik bahasan selanjutnya di topik kajian apa yang enak untuk dibahas, baik nanti online ataupun pas nanti kita bisa ketemu langsung bertatap muka. Feel free untuk memberikan saran dan teman-teman yang pengen tahu Ustadz, dan insya Allah ini salah satu cara atau usaha untuk bisa lebih baik sih, karena banyak banget tadi yang pertanyaannya mengenai keraguan gitu. Sekarang saya lagi kerja di sini, ini kira-kira gimana ya? Ini agak meragukan, ini baiknya gimana? Seperti itu Ustadz. Mas. Ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau tadi Mas Imran kan sempat bilang gitu kan, gimana kalau misalkan Yuk Ngaji Jakarta Selatan atau Mas Taufik juga bagi-bagi hadiah. Insya Allah akan ada giveaway dari Yuk Ngaji Jakarta Selatan untuk 5 orang. Caranya gimana? Teman-teman yang hari ini udah ikutan bisa bikin story kesimpulan tentang obrolan kajian hari ini. Jadi teman-teman bisa share via story, kira-kira hari ini kajiannya seperti apa, bagaimana, hikmah apa yang teman-teman dapatkan untuk teman-teman sendiri. Feel free untuk share di story dengan cara mention Yuk Ngaji Jakarta Selatan sama mention Mas Wimar. Jadi Mas Wimar boleh kali ya Mas di-share Instagramnya, IG. Ya, boleh. Saya chat ya. Siap, silakan. Tolong jangan di-report spam loh ini. Ya teman-teman, jadi sekali lagi buat teman-teman yang hari ini hadir, feel free untuk memberikan insight-nya, story-nya, kira-kira apa sih hikmah yang teman-teman dapat di hari ini. Silahkan mention Yuk Ngaji Jakarta Selatan, Instagram-nya @yukngajijaksel, sekali lagi @yukngajijaksel, dan Instagram-nya Mas Wimar @wimaraditya. Tuh, udah ada di chat ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomongin Yuk Ngaji Jaksel juga nih, kita ada beberapa hal yang kita juga mau informasiin. Pertama adalah ngomongin rezeki itu nggak lepas dari berinfak. Kalau salah tolong benerin ya Mas Wimar ya. Kan katanya kan ada, bahkan orang barat aja nih ada kayak semacam apa sih sebutannya. Jadi mereka ada semacam saying gitu ya. The more you give, the more you get. Artinya semakin kita banyak memberi, semakin juga nanti kita akan dapat. Itu konsep yang Islami banget kan ya Mas? Iya, betul. Itu ayat malah. Alhamdulillah. Jadi di sini kita dari Yuk Ngaji Jaksel ingin membantu teman-teman biar punya banyak rezeki, ya, dengan kita membuka infak teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau berinfak, silahkan banget. Kita menerima dengan senang hati. Nah, seperti yang sudah tertera di layar, kalau mau membantu ke Yuk Ngaji Jaksel, ada namanya Yuk Infak, ya, ke BNI Syariah. Nomor rekening dan atas namanya bisa dilihat di sana. Jadi insya Allah dengan banyak teman-teman memberi, nanti teman-teman akan dapat banyak rezeki, lebih banyak lagi. Gitu. Dan rezeki itu nggak selalu sama dengan harta ya teman-teman. Tapi insya Allah kita sama-sama lah membuat kebaikan, biar nanti sama-sama dapat rezeki lebih banyak lagi. Oke.
Jadi teman-teman silakan kalau bila ingin memberikan infaknya. Dan juga kita punya acara. Nah sebenarnya gini nih, salah satu hal yang bikin saya pengen tahu banyak tentang Islam adalah ketika saya belajar ngefast. Apa itu ngefast? Ya, fast itu adalah pelajaran intensif tentang Islam. Nah, wah, oke, Mas Wimar udah paham. Saya juga baru lihat. Oke, nah buat teman-teman yang mau ikutan tentang ngefast, mau tahu banyak tentang ngefast atau tentang Islam dan Islam itu seperti apa, itu benar-benar dibahas dari nol banget. Bahkan di sana ada satu sesi yang diajak mengenal Tuhan gitu. Sebenarnya kalau kita tuh sebenarnya percaya atau enggak sih sama Tuhan, dan kenapa kita harus percaya sama Tuhan. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu tentang ngefast, itu nanti bisa ikutan ngefast di daerah daerah Tangsel ya kalau nggak salah ya. Nanti akan ada informasinya teman-teman tentang ngefast. Oh ya, oke. Nanti akan ada videonya nih setelah ini. Kita akan puterin videonya, ngefast itu apa, ngefast itu udah berapa lama jalannya. Dan ngefast itu sebetulnya program yang harus bertatap muka gitu. Dan kemarin itu sebenarnya sempat berjalan, sudah berjalan sebetulnya. Dan kita akan jalan lagi, namun memang saat itu sempat diberhentikan karena masalah pandemi gitu. Jadi insya Allah ketika nanti izinnya untuk bisa bertatap muka sudah turun gitu ya, kita udah bisa lagi, nanti kita akan belajar lagi, ketemu lagi tentang Islam itu seperti apa. Videonya seperti ini teman-teman, silahkan disimak. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita umat terbaik, kata Allah. Kita sibuk cari duit. Padahal di depan kita, anak-anak berhadapan dengan narkoba, pemerkosaan, aborsi, pelacuran, korupsi, kekerasan, kebohongan, dan kehilangan tujuan hidup. Yang semua tadi tidak bisa diselesaikan dengan uang. Waktu berpuluh-puluh jam untuk mengejar sesuatu yang dia pikir harus dia kejar, untuk memiliki sesuatu yang dia pikir dia harus punya, tanpa kemudian dia pernah bertanya, maunya penciptaku kepada aku ini apa? Nendang banget ya, tanpa kita pernah bertanya apa yang sebenarnya penciptaku inginkan dari aku itu apa, warles kayak gitu. Nah teman-teman kalau misalkan nanti mau ikutan ngefast, silahkan teman-teman bisa kontak Yuk Ngaji Jaksel sekali lagi, nanti bisa bertanya di sana dan kita akan update informasinya. Apakah kapan akan diadainya gitu. Sebenarnya sih sudah banyak yang mau ikutan dan sudah ada waiting list-nya. Cuma yang pasti untuk pastinya kapan akan mulai dan di mana kita akan kabarin lagi nanti. Baik, so far sih itu aja teman-teman. Nanti kita buat teman-teman yang sekali lagi buat teman-teman yang sudah bertanya, pertanyaannya akan kita tampung, sudah kita
sudah kita copy semuanya, nanti akan kita tanyakan ke Mas Wimar, dan pertanyaannya akan kita berikan via Instagram, mungkin via Instastory ataupun mungkin via posting, tapi akan kita informasikan ke Instagram. Jadi teman-teman make sure untuk follow Instagramnya Yung Aji Jaksel untuk jawaban-jawaban yang teman-teman berikan baik via chat. Dan kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi yang bikin teman-teman bingung tapi belum sempat belum sempat kepikiran di sini, baru kepikiran nanti, yuk silakan juga feel free untuk ditanyakan lagi via DM ke Yung Aji Jakarta Selatan. Ya, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya. Jazakallah khair buat semuanya. Saya ingin sebelum lupa, akan untuk link waiting list Ngefast-nya itu sudah ada di chat di bit.ly Ngefast Yung Aji Jakarta Selatan 2. Oke. Nah, sekali lagi mau diingatkan untuk teman-teman yang mau dapat 5 hadiah dari Yung Aji Jakarta Selatan, silakan share resumenya atau rangkumannya tentang topik hari ini, mention Yung Aji Jakarta Selatan sama juga Mas Wimar, biar nanti siapa tahu teman-teman salah satu orang-orang yang beruntung. Kita tunggu hanya 1 hari teman-teman ya, hanya 24 jam. Nanti setelah itu buat yang mereka ngepost tapi lewat dari 24 jam ya mohon maaf, kita belum bisa kasih hadiah gitu. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman atas semua partisipasinya, atas semua waktunya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, semua itu datangnya dari saya pribadi, dan bila ada kata-kata yang ada hal-hal yang baik yang tersampaikan, maka semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih banyak. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam waktu dekat. Persisnya kapan? Teman-teman pantengin aja lagi Instagramnya Yung Aji Jakarta Selatan, karena semua informasi itu kita akan share via Instagram. Ya, semoga teman-teman selalu dilindungi kesehatan. Semoga Mas Wimar, narasumber kita hari ini, dan semua ustadz kita yang senantiasa selalu membimbing kita dan berbagi ilmunya untuk tetap istiqomah, itu juga diberikan limpahan kesehatan, dan kita semua bisa istiqomah selalu. Jadi kita ketemunya nggak cuma sekarang ini via online, nggak cuma nanti kita ketemu langsung kalau memang sudah diperbolehkan, tapi yang paling penting adalah kita bisa bertemu nanti di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Syukran, jazakallah sekali lagi buat teman-teman semua, jazakallah khair. Kita ketemu lagi dalam waktu yang secepatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih.